Selanjutnya di sebelah Komeng ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper, Cak. Pak Denny. Ya. Saya mewakili seseorang atau sesuatu lembaga yang bukan wakil saya. Kalau mewakili, kita itu mewakilkan orang berarti ya. Diwakilkan. Kalau kamu tidak mewakili berarti bukan tidak diberikan surat tugas lah kasarnya. Ya. Nggak serumit itu, Pak. Rumit tahu nggak itu? Baru aja rumit itu, barusan rumit tuh. Coba Anda jelaskan sepertinya rumit banget. Saya ini mewakili lembaga yang tidak mewakili saya. Simple. Nih umpamanya nih lo nih, lo nih. Lo dibelah otaknya, otak lo ada apa sih di situ? Nih lo nih. Kesini. Ya. Gak mewakilin lo. Mewakili lembaga. Lembaga. Tapi lembaga itu tidak mewakili saya. Kan saya yang mewakili lembaga itu. Anda mewakili lembaga apa? Nah gitu kan enak. Iya. Ngapain pakai menjelaskan Bapak ini? Awalan Anda itu loh. Sebenarnya awalannya Anda. Saya aja nggak punya keinginan menjelaskan apa yang saya sampaikan kok Anda menjelaskan apa yang saya sampaikan. Terus siapa yang menyampaikan apa yang saya jelaskan? Sampai di mana penjelasan tadi? Nah ini akan saya sampaikan penjelasan saya. Sampaikan penjelasan. Saya mewakili lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Ini yang nggak makan nggak saya perhatikan. Iya, lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Disingkat? Umpamanya habis makan, perhatiin nggak? Sudah enggak. Udah enggak? Karena yang makan aja yang saya perhatiin. Minum kan habis makan tuh. Enggak. Hah? Enggak. Kalau pas baru duduk mau makan, baru mau makan. Mau masih kategori. Masih ada di perhatiin. Oh iya. Jangan-jangan dia Kang nyolong nasi nih Pak. Hubungannya apa sih lembaga pemerhati anak-anak yang makan? Disingkat apa? Lemper ayam. Cak Lontong. Apa? Bagaimana Anda menghadapi serbuan jajanan-jajanan seperti ini? Kemasan-kemasan. Anda kan harus menjaga keluarga Anda. Begini Pak Denny, sebelum saya bicara masalah saya menjaga keluarga, itu tugas saya memang. Tapi saya ingin mengingatkan pada teman-teman. Apa yang mau diingetin? Enggak, nanti kalau saya ingin ingetin, sekarang belum. Saya ingin bicara masalah makanan. Iya. Kita fokus dulu deh. Apa makanan? Definisi makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan. Itu disebut makanan. Jadi kalau tidak bisa dimakan, tidak disebut makanan. Iya. Karena yang namanya makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan. Berarti pisang goreng jatuh bukan makanan dong? Bisa itu dimakan kalau mau. Bisa, kita ngomong bisa, bukan pantas atau tidak, tapi bisa. Jadi itu disebut makanan. Sebelum ini jauh. Udah jatuh, lindas truk, bisa dimakan. Injek-injek orang. Saya pernah coba. Orang. Pernah bisa dimakan. Gak percaya? Nasi tumpeng tumpah di tol. Bisa dimakan. Karena berarti kan kalau seperti itu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Nah ini beda. Masuk ke dalam perut itu tidak selalu dimakan. Diminum juga bisa. Itu bukan makanan tapi minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang bisa diminum. Kalau tidak bisa diminum bukan disebut minuman. Iya. Cendol minuman bukan? Cendol itu adalah makanan. Yang diminum adalah airnya. Kenapa orang? Ayo minum cendol. Kenarin gitu. Salah. Es cendol. Esnya itu kalau sudah cair diminum. Es kalau belum cair tidak bisa diminum, tapi dimakan. Di mana? Esnya di mana? Iya. Esnya di mana? Di mana dicampur biar cair baru diminum. Belum pernah digebukin rame-rame. Bisa itu juga bisa. Bisa dari mana orang gebukin? Lah iya digebukin rame-rame bisa juga. Nah, karena bedanya makan dan minum apa? Makan dan minum. Bedanya makan dan minum apa? Ini yang ingin saya tanyakan pada Anda tadi. Saya yakin Anda bingung menjawab, makanya saya tidak tega sebenarnya. Bedanya Anda mancing-mancing. Kalau lapar saya makan. Fitness
Pak. Itu ya. Interupsi Pak. Bahasa Sunda itu Pak, ditindas Pak kalau gitu Pak. Interupsi Pak. Kenapa? Akbar, mohon maaf, itu kayaknya tiga-tiganya karakteristik istrimu ya? Bukan Pak. Oh enggak. Saya itu kalau sama istri saya Pak, saya yang menang Pak. Oh. Istri saya itu kalau saya suruh apa aja, mesti habis. Pokoknya dia kalau sudah membuat kesalahan sama saya gitu kan Pak ya. Wah, dia langsung minta maaf Pak. Woi, dia langsung kerjain gitu, dia bersih-bersih kamar mandi gitu, dia bersih-bersih Pak. Iya. Wah. Kok kalau dia kesel sama kamu juga gitu ya, bersih-bersih kamar mandi? Bersih-bersih kamar mandi. Bagus berarti kan? Bagus. Dia bersihnya pakai sikat gigi saya Pak. Jadi pas sikat gigi, kebayang kan? Kebayang marahnya. Pak, kalau ini sebagai teman saya tahu persis Pak. Kenapa? Pak di bawah itu bahan saya pernah saya bawa. Saya bawain. Pak, Itu bahan lama itu. Iya emang. kalau itu saya tahu persis Pak. Kenapa? Istrinya memang takut sama Akbar Pak. Kalau habis berantem, kalau minta maaf, waduh, sampai jongkok Pak. Siapa Akbarnya? Istrinya. Oh. Sampai jongkok sambil teriak, Akbar keluar kamu dari kolong. Nah ini kayaknya bahannya Pak Jarwo juga Pak. Walaupun cowok ya nggak gitu-gitu juga kali Bu. Masa cowok sejelek-jeleknya cewek, saya mending seganteng-gantengnya cowok. Saya lebih milih sejelek-jeleknya cewek Bu, Pak, daripada. Saya sampai bingung nih Pak ngomongnya. Pak, mohon saya maaf. Daripada cowok yang ganteng mending cewek yang jelek Bu. Nah Pak, ini bener, kalau ini bener, saya memang temennya Akbar. Kalau nggak percaya datang ke rumahnya, lihat istrinya. Calon tuh yang ngomong. Istrinya cantik banget. Saya udah ketemu istrinya cantik banget Pak. Cantik banget, pakai jilbab soleha. Kamu ke rumah satunya berarti. Bar jadi ketahuan Bar. Normal apa saya Pak? Normal. Iya, saya udah belain. Udah gak bakal dimasakin pindang patin lagi tuh Pak. Nggak cuma nggak dimasakin Bu Fitrop, nggak boleh pulang dia. Boleh dong, kan ada rumah satunya loh. Terus, nggak, ini saya tuh maksudnya gini loh, hati tuh jangan dimainin. Nih misal, Pak Akbar. Saya nggak pernah kalau pacaran mainin yang itu. Enggak, masa nggak pernah mainin hati wanita Pak. Iya, misal Pak Akbar diputusin, rayulah dengan kata-kata yang intelek. Wanita kan suka sesuatu seperti mungkin. apa tuh? Yang indah-indah, kata-kata indah tapi intelek gitu, seperti apa? Misal udah diputusin. Ajak ke ATM. Terus kasih tahu cewek kamu, sayang, baca dong, ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? ATM. Jadi kalau buat saya ya, jangan diremehkan masalah cinta, masalah hati ini. Gitu. Jangan pernah mempermainkan hati juga. Jangan mempermainkan hati dan jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Ya, kali ini saya tidak mau banyak bermain-main karena saya bisa merasakan perasaannya Fitrop kali ini. Anda bisa merasakanlah bagaimana. Ya, mohon teman-teman pengertiannya. Anda bisa membayangkanlah ketika dia harus menjadi panelis dan mengungkapkan sesuatu pendapatnya tentang putus cinta, tapi sudahlah. Fitrop, aku harus kuat. Dia apalagi dong. kamu, Udah cukup dong Pak, tolong jangan diperdalam lagi Pak. Saya mau tanya, apakah Anda laki-laki yang baik? Ya? Ya. Betul Pak. Kalau begitu, apa pendapat Anda tentang putus cinta itu? Begini Pak. Nanti, oke? Setelah yang satu ini. Kita masih berbicara mengenai cinta dan putus cinta. Waktunya Cak Lontong untuk berbicara mengenai cinta. Silakan. Saya tidak bisa banyak berbagi soal cinta. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Betul. Tidak banyak bukan berarti tidak ada. Oh iya ada ya berarti ya. Ada tapi tidak sedikit. Berarti banyak dong. Berarti tapi nggak banyak. Cinta itu kadang-kadang tidak selalu bisa kita dapatkan dan kita gapai Pak. Kalau toh kita punya tidak selalu bisa kita pertahankan. Itu ada peribahasa, bagai pungguk merindukan bulan Maret ternyata Oktober.
Udah Pak. Nah, saya akan menolak mentah-mentah apa yang telah Anda keluarkan. Bagikan pungguk merindukan bulan Maret ternyata Oktober. Oh. Artinya berarti dia salah lihat kalender. Iya, artinya dia melakukan kesalahan sesuatu yang tidak bisa diraihnya. Tapi lu Maret sama Oktober jauh banget. Nah, itulah salahnya pungguk. Cinta itu adalah proses. Jadi dia tidak begitu saja terjadi. Kalau toh dia sudah menjadi milik kita, harus tetap kita jalani lewat proses. Ada peribahasa juga, sehari selembar benang, setahun berapa hari. Itu menggambarkan. Lu tuh mau esai atau mau pilihan nih? Ada pilihan. Nih. Ini peribahasa Pak. Ya peribahasa tapi bertanya itu. Ya Bapak jawab aja. 365. Nah itu kan tahu. Tapi apa artinya peribahasa itu? Sehari selembar benang, iya. Setahun berapa hari? 365. Berarti ada berapa lembar benang? 365. Nah itu latihan berhitung. Supaya Anda bisa mengingat bagaimana perhitungan perjalanan cinta dalam kehidupan Anda. Karena apa? Prinsipnya benar kata Pak Jarwo. Mati satu, tumbuhan apa yang hewan? Lu apa sih mati satu tumbuhan apa yang? Saya pulang dulu Pak ya. Mana Pak? Sabar Pak, sebentar Pak. Dia ke Pak, sebentar aja Pak, sebentar. Pak ini ada banyak maknanya buat kita Pak. Artinya apa coba? Lu lihat coba. Nggak ada artinya Cak. Nah inilah yang ingin saya ingatkan. Cinta itu penuh arti, tapi tidak semua cinta itu ada artinya Pak. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Gue aja kali ya. Saya melakukan survei Pak. 100 orang saya survei, 100 orang yang sudah putus cinta. Saya tanya, hasilnya 50 yang memutuskan dan 50 yang diputuskan. Ternyata itu mereka pasangan. Kok bisa gitu, lu pas banget sih. Survei bisa pas banget. Saya juga heran waktu itu. Saya heran, orangnya aja heran kok mereka yang saya survei. Yang 100 ini nggak tahu kok ternyata mereka pasangan. Jadi ada 50 pasang. Bicara masalah siapa yang tersakiti, iya. Dari 100 orang itu menjawab sama. Siapa yang tersakiti adalah yang disakiti. Saya akan menutup ini dengan sebuah closing. Sama. Menutup ini dengan closing. Ya iyalah. Kecuali. Oke lah. Saya akan memberikan pernyataan berupa statement bahwa nafsu itu mengatakan wanita cantik karena rupanya, fisiknya. Akal mengatakan wanita cantik karena kepintarannya dan ilmunya. Sedangkan hati nurani mengatakan wanita cantik atas dasar akhlaknya. Yes. Benar. Ya. Ini hasil survei saya. Dan saya akan membuka dengan sebuah. Katanya udah lu closing udah habis. Udah di closing lu penutup. Udah tadi ya? Udah bagus itu. Saya mau tanya sama Cak Lontong ini. Cak Lontong, gimana pro kontra ini? Bagaimana Anda pandang, bagaimana Anda mensurvei, apakah ada surveinya? Saya perkenalan dulu ya. Ya boleh, dari mana? Saya dari pakar tahan penyakit jantung. Wih, disingkat apa tuh? Patahan buntung. Patahan? Ya. Patahan buntung. Ya, patahan buntung. Ini sebagai peneliti saya bukan kapasitas untuk menganjurkan atau melarang orang merokok. Itu adalah hak masing-masing. Iya. Atas anjuran saya. Gimana hak masing-masing? Karena saya ngomong pribadi dulu sebelum ke penelitian saya. Iya. Saya akui saya perokok, tapi bukan perokok berat. Karena saya merokoknya suka yang light. Kalau perokok yang berat? Nggak pretek, nggak ini, cerutu, nggak, yang light. Makanya bukan perokok berat.
Yang ringan-ringan. Berat itu bukan dari jenis yang kamu rokok atau konsumsi. Pasti dari jumlah yang dirokok. Iya. Saya juga tidak termasuk perokok berat dari sisi itu. Kalau orang ukuran mungkin sehari 2 bungkus rokok itu perokok berat bukan? Perokok ya lumayan berat. Lumayan berat kan? Ya. Sehari 2 bungkus rokok. Saya sehari hanya ngabisin 2 korek gas untuk merokok. 2 korek gas ya? Gila ya. Jangan salah Pak Denny. Saya ini cenderung pelupa orangnya. Jadi saya merokoknya sedikit karena dua-duanya itu habis karena hilang, bukan karena saya pakai. Yang satu baru separuh sih saya pakai hilang. Separuh juga udah banyak. Nggak banyak, itu nggak sampai 10 bungkus. Iya, itu udah berapa keces kamu? Karena menurut saya merokok itu indikator kesehatan. Iya benar. Bagi seorang perokok, ya kan? Kalau Anda ke dokter ditanya Anda perokok, ini batuk misalnya, Anda perokok. Tolong kalau ini masih batuk, minum obat, tolong jangan dulu merokok. Iya. Artinya kalau Anda sudah sehat boleh merokok. Iya. Itu orang sehat lah yang boleh merokok. Iya. Orang sakit nggak boleh. Itu indikator kesehatan. Ngerasain sendiri lah, kalau misalnya kita lagi sakit ngerokok emang nggak enak. Tetapi begitu kita sehat tuh kan, kita sendiri bisa buat ukuran. Iya, ngerokok tuh enak. Ya, kalau merokok merasa nyaman berarti kondisi tubuh sedang bagus. Tapi kalau merasa wah ini udah mau flu ini, ya kan? Iya. Itulah hebatnya. Iya. Terus bicara. Apanya yang hebat? Nggak usah ada, itulah hebatnya, nggak usah. Biasa aja. Aja nggak hebat itu. Itu nggak hebat? Nggak. Oke. Iya. Terus begini, Anda tahu nggak 31 Mei itu di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Bebas Tembakau. Iya, Hari Bebas Tembakau ya. Inilah. Berarti ada tembakau yang ditahan kan? Ya kan berarti Hari Bebas Tembakau. Bukan gitu, itu bukan bebas dalam arti di penjara atau enggak. Mana ada tembakau di penjara? Iya kalau cengkeh. Oke. Anda sudah paham ya? Ya. 31 Mei sebagai Hari Bebas Tembakau yang jadi masalah. Anda tahu nggak ini yang mengeluarkan Hari Bebas Tembakau itu siapa? Siapa? Negara mana? Amerika? Bukan negara. Bukan negara. Orangnya, organisasi. Tahu nggak? WHO. Nah, itulah yang jadi masalah. Wajah hitam ondel-ondel. Bukan. Pertanyaannya kan sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengeluarkan. Loh, WHO. WHO Anda baca apa? WHO. Siapa? 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 Grup band WHO. Kok grup band? Ada grup band Huham. Lah ya itu siapa? Kan nggak jelas, dibikin aturan yang mengeluarkan nggak jelas mana. Kan itu singkatan Calontong, World Health Organization, Badan PBB untuk Kesehatan. WHO. Anda jangan membaca per huruf dong. Dia udah menyatu harus dibaca jadi satu dong. Wedding Health Organization itu tuh wedding organization WO ya, yang suka ngadain untuk kawinin orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sakit nggak dia kawinin. WHO namanya. Oke. Itu Pak. Jadi kadang-kadang kita mengikuti aturan yang kita sendiri nggak tahu siapa yang bikin aturan, itu kan hena. Heran, Hena apa? Hena Aneh Pak. Aneh. Hena aneh. Aneh itu kalau bersifat lokal, kalau internasional hena. Hena. Lu apa Lenking lu Hena? Calontong. Ya. Maaf tadi tanggal berapa? 31 Mei. Hari Bebas Tembakau sedunia katanya. Berarti selain tanggal itu? Boleh. Oh ya. Boleh. Hari itu karena aja. Harinya cuma hari itu saja. Ada mereka juga mengharapkan 31 Mei itu Hari Bebas Tembakau. Bebas tembakau diartikan Hari Bebas Asap Rokok. Itu bisa lebih gitu. Tapi karena gitu. kalau di Indonesia kan dia tuh pakai cengkeh itu dengan saus-saus cengkeh yang disebut kretek itu. Jadi nggak bisa Hari Bebas Tembakau, harus Hari Bebas Asap Rokok misalnya. Asap rokok, benar. Makanya 31 Mei diharapkan nggak ada asap rokok. Di hari lain terserah. Ya. Baca lihat bungkus rokok sekarang lebih aneh lagi. Loh. Merokok membunuhmu. Ini rawan tingkat kriminalitas meningkat. Loh kenapa? Orang berbuat kejahatan sekarang butuh pisau, butuh senjata tajam. Ini hanya butuh rokok. Rokok membunuhmu. Orang sudah terancam.
kriminalitas harus kita antisipasi. Iya benar ya. Iya kan? Iya orang dibunuh pakai, ngerokok loh kamu, rokok. Oh, rokok sekali. Iya benar ya. Iya benar. Makanya saya melakukan survei. Ih kamu tuh cerdas banget ya. Iya ya. Cerdas banget ya. Enggak, kalau itu belum saya survei itu. Oh belum, tapi ini cerdas banget. Terasa sih, terasa. Iya. Di antara beberapa kambing tuh kamu tuh cerdas banget. Apa? Enggak, lanjut. Saya survei 100 perokok, Pak. Ini pada awalnya saya acak ya, random ya. Iya. Kepada 100 perokok. Tidak satu pun yang nggak suka rokok di antara mereka. Namanya juga perokok. Terus? Ya perokok ya pasti pada mereka ya suka rokok. Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas ya, nggak usah disebutin lagi, Ca. Loh, Anda ini gimana? Kan saya survei kan itu sama dengan mubeser. Mubazir, Pak. Maksudnya Bapak itu nggak usah ngomongin yang kita sudah tahu, Pak. Ya, itu. Jadi Bapak itu kadang gini, menurut penelitian saya ternyata... Jadi seolah-olah kita bodoh. Iya, ternyata gula itu manis. Nah, kita udah tahu tanpa Bapak ngomong. Itu yang tolong-tolonglah dikurangi hal-hal tersebut. Sehingga itu akan mengurangi tingkat kecerdasan Anda. Marahin, Pak. IQ Anda kan 147. Pak, saya masih sekeluarga kan? Iya. Patungan. IQ-nya patungan. Banyak kan? Jadi sekeluarga saya rata-rata segitu. Iya, rata-rata segitu. Keluarga rata-rata segitu. Iya. Pak, sebenarnya masih mending saya loh, Pak. Kenapa? Saya ngomong seperti ini di forum yang sangat terbatas ini ya. Iya. Coba kalau Anda tiap Senin di pewacara bendera itu. Apa yang dibacakan di situ? Tidak. Iya, pidato. Undang-undang. Upacara. Dan ketika Anda ikut upacara, Anda akan bilang, hello, saya sudah tahu salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa dong. Itu kan beda Nggak bentuknya. bisa, Iya, Pak. Betul dia. Nggak boleh. Bentuknya beda kalau itu. Kalau itu kan bentuknya beda supaya ada maksudnya untuk mempersatukan kita semuanya, diingatkan selalu. Kalau ini kan beda. Ya saya juga ingatkan Anda ini. Bukan begitu kalau misalnya sekarang, misalnya kalau Pancasila mengingatkan kepada kita semuanya karena ada di situ butir-butir untuk mempersatukan kita. Masa kalau di upacara gitu, saya tekankan di sini bahwa gula itu manis. Ya kan kalau di upacara kan nggak ada masa upacara. Makanya saya bilang, saya di tempat upacara nggak pernah ngomong seperti ini juga kok. Hanya di sini. Ya. Betul, Pak. Ya, Pak. Betul. Siapa nih yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya. Lu belain siapa sih sebenarnya? Ya kalau logikanya betul-betul, Pak. Iya, logikanya sih Iya. benar. Ya. Artinya begini, kan selama sesuatu itu benar, jangan pernah dianggap mubazir. Ya, boleh lah. Ya udah. Salah sekecil apapun baru itu mubazir. Enggak, salah aja kalau. Loh iya, nggak penting salah Ya. itu. Jangan sampai terjadi namanya mubazir. Kalau benar, itu baru kali jangan dianggap mubazir. Kalau energi yang berlebihan, Ca, itu yang diomongin. Kan ada kuku bima energi. Oh iya. Bikin kita rusak. Oke deh. Harusnya Saya gimana? punya teman perokok, hampir 80% teman saya perokok. Tapi sekarang sudah berkurang. Dari 80% itu tinggal 65% jumlah. Kalau 15%-nya gimana tuh bisa? Meninggal sudah. Hah? Sudah meninggal. Udah meninggal. Sudah. Oh iya. Kan berkurang. Ya. Perokok pasif itu tidak membahayakan perokok aktif. Perokok pasif Tidak membahayakan perokok aktif. Iya. Jelas. Kalau yang iya itu dong. jelas, Pak. Bapak perutnya mau keluar kawat apa paku? Malah menyengat. Ini nih, kadang-kadang saya heran, Mbak. Perokok pasif. Saya tanya, Anda males misalnya. Itu orang pasif apa aktif males itu? pasif. Pasif. Dilarang, bagus nggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus kan pasif itu? Iya. Nah, yang nggak bagus aja dia nggak merugikan yang bagus kok. Jadi yang pasif yang dia nggak bagus itu, dia nggak merugikan yang aktif. Dia tuh bukan di ininya ya, di aktif sama pasifnya yang diomongin. Yang depannya, Ca, yang perokoknya, tulisan perokok. Saya setuju tuh, Ca. sama pasif. Saya setuju. Karena kalau perokok, bisa kalau Kang Denny rokok. Iya. Yang marah siapa? Yang nggak ngerokok. Nah, yang bahaya berarti yang marah kan? Iya. Oh. Nah, berarti lebih bahaya yang aktif atau yang pasif? Pasif. Nah,
Berarti sakitnya tuh karena marah, Pak. Coba dinikmati aja, dia nggak marah, dia nggak dendam, nggak apa, santai mungkin, Pak. Iya. Jadi nggak ngaruh juga? Iya benar. Terus 100 orang perokok itu saya survei. 50 ternyata merokok, yang 50 ternyata tidak merokok. Itu 100 perokok yang saya survei. Kalau yang 50 yang merokok ya tetap. Yang 50 itu perokok aktif, yang 50 perokok pasif. Anda tahu yang 50 pasif ini? Suka. Dia nggak merokok, tapi dia ngikutin kemana perokok itu merokok. Loh, kalau nggak gitu dia nggak dianggap pasif dong, Pak. Iya, makanya lu ngapain ngikut-ngikutin? Berarti dianya suka sama yang merokok. Itu bukan perokok pasif namanya, perokok dia itu. Ya, ini Apa aja orang rokok diikutin kemana? Tahu nggak, ngerokok tuh paling enak pagi-pagi misalnya ya. Begitu kita sakit perut, masa diikutin ke belakang, ngikutin. Oh, yang dihisap kan bingung baunya yang di bawah atau baunya yang di atas. Oh, Anda nggak perlu bingung, perokok pasif tahu bisa memisahkan bau itu. Perokok namanya itu. Anda, ya ini Anda mulai memaksakan ini. Orang dia nggak kok. Salah. Jadi dia suka rokok, cuma nggak suka menghisap membelinya itu. Terus saya survei lagi 100 perokok. Ini saya survei malam hari, Pak. Saya semua waktu saya survei. 6 malam hari 100 orang perokok saya survei, 60 nonton TV sambil merokok. Yang 35 merokok sambil nonton TV. Yang 5 nonton TV sambil mengorok. Nggak saya survei, ini tidur ternyata. Pak, nonton TV sambil merokok dan merokok sambil nonton TV. Ya. Kan sama. Beda. Beda. Kalau merokok sambil nonton TV, kegiatan utamanya merokok. Salah. Iya. Kalau menonton TV sambil itu sok tahu. Anda survei, Anda survei 100 orang, Anda tidak mungkin menghabiskan untuk 1 orang 1 jam. Kalau hasil kesimpulan Anda, berarti minim Anda harus setengah jam di situ untuk melihat dia porsinya antara merokok sama nonton TV lebih banyak mana ya kan? Kalau saya hanya sekilas. Gimana? Survei saya, karena survei harus cepat. 60 nonton TV sambil merokok, itu pandangannya ke TV. Yang 30 merokok sambil nonton TV, pandangannya ke rokok. Lo gimana, Mas? Gak ada. Rokok itu adalah kegiatan pelengkap. Iya, Gak ada orang yang fokus merokok ngeliatin apinya, Cak. Bapak pernah ngeliat rokok gini, Pak? Gak ada, Cak. Gak ada, Pak. Ini mohon maaf, ini bukan memberikan contoh orang merokok. Ketika Anda merokok, kadang-kadang setelah Anda apinya, baranya kan Anda tiup. Kalau Anda nggak lihat, harus dilihat. Iya. Kalau enggak, kapan-kapan ikut survei saya deh. Nggak usah, nggak mau. Silakan aja. Bapak aja makanya Bapak sendiri. Di desa. Ini keluarga saya nggak ada yang ikut juga kok. Iya, makanya. Jangan kan keluarga saya aja kadang-kadang nggak ikut survei ini. Terus 100 orang perokok ini saya tanya ini. Ini yang mungkin selama ini sederhana tapi bisa menjadi perdebatan yang luar biasa. Kapan saat paling enak untuk merokok? Ini. Saat sehat dong. Itu tadi yang saat modal. Ini bukan kondisi tubuh tapi waktu, masalah waktu. Habis makan. Nah, itu jawaban yang sangat masuk akal dan banyak. Jadi 100 orang perokok, saya tanya kapan saat yang paling enak atau waktu paling enak untuk merokok. 50 menjawab waktu setelah makan. Yang 50 ini yang aneh. Justru waktu saat makan. Enggak, bener ini, bener. Lu kayak gimana makan merokok? Ini ternyata backgroundnya saya dalami lagi. Yang 50 menjawab setelah makan itu semuanya adalah bos, majikannya. Yang 50 menjawab saat makan ini adalah supir. Jadi mereka bisa ngerokok saat majikannya makan. Jadi saat waktu makan paling enak buat ngerokok dia. Karena majikannya lagi makan. Karena kalau majikannya selesai makan, dia nggak sempat ngerokok. Bukan orangnya. Itu 2 kegiatan yang lain berbeda. Gimana sih lo? Saat saya hanya memasalahkan waktunya. Waktu makan. Jadi waktu bosnya makan tuh dia senang sekali bisa ngerokok tuh supir-supir. Iya bosnya yang makan, Pak. Dia nggak makan. Ini tips saya supaya berhenti merokok. Pertama adalah sederhana, Pak. Buat tulisan untuk statement apapun untuk menolak rokok. Misalnya sekarang saya bukan perokok atau
berhenti merokok atau say no to rokok. Seperti itulah kata-kata yang berkonotasi negatif terhadap rokok. Saya selalu nulis seperti itu sambil merokok. Ya jadi nggak berhenti dong. Makanya itu. Ya itu yang berat itu. Terus kalau pengen merokok tarik nafas dalam-dalam. Jadi ketika kita ada keinginan untuk pengen merokok, tarik nafas dalam-dalam. Terus? Tapi jangan lupa setelah rokok dinyalakan dan diselipkan mulut. Ya itu namanya dihisap, itu ngerokok. Makanya saya susah berhenti. Ya. Terus ngemut permen dan ngerasa min, Pak. Iya. Permen. Di sela-sela merokok. Iya, supaya ngerokoknya. Iya, di sela-sela ngerokok. Semuanya lu kegiatannya ngerokok. Nah, makanya susah. Ya. Terus jangan banyak bawa uang di dompet. Supaya keinginan untuk membeli rokok itu berkurang. Terakhir saya coba ini yang akhirnya membuat saya agak berkurang banyak merokok, Pak. Yaitu? Ketika saya ingin merokok, saya nyalakan di kedua ujungnya. Oh benar, nah itu ya. Tuh. Itu baru selesai. Nah, itu baru. Ya itu baru selesai. Itu efektif, silakan dicoba itu. Silakan dicoba itu ya. Jangan benci rokok, nyalakan di kedua ujungnya. Di kedua ujungnya. Tapi interupsi Pak. Iya. Sedikit Pak. Gak lucu gak apa-apa? Gak apa-apa. Jangan ada beban di antara kita. Bisa ya itu ya. Jadi menurut penelitian Pak terakhir secara psikologi, secara saya dari psikologi Pak ya. Ternyata merokok itu 50% adalah kebiasaan. Menyalakan, menaruh sesuatu di mulut, dan menarik. Karena terbukti bahwa tempelan nikotin dan sebagainya itu tidak menghentikan orang merokok. Jadi intinya adalah selain nikotin yang masuk ke tubuh, kebiasaan seperti ini itu yang nggak bisa diganti, Pak. Jadi kalau misalnya ada rokok nih Pak ya, ditaruh di meja gitu, tapi nikotinnya masuk sendiri, orang nggak akan mau. Iya. Karena larinya adalah keren. Nggak punya, itu dia kenapa kalau orang gugup kadang-kadang mainin bolpen dan sebagainya, itu karena kebiasaan Pak. Nah ini kebiasaan merokok. Jadi yang harus dihilangkan adalah kebiasaannya, bukan nikotinnya. Kebiasaannya dulu dihilangkan. Kayak Akbar contohnya, misalnya dia merokok, dia mau hilangkan kebiasaan, kita lihat psikologinya, bawa ke rumah sakit jiwa contohnya.